Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munfarih, NIM 2019-150040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya untuk mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Malik Yudi MKom. Oke, langsung saja saya masuk ke PPTX-nya. Sistem yang saya buat ini adalah sistem informasi data kependudukan Dusun Wonokasian, atau saya sebutnya adalah SIDKDW. Rumusan masalah: untuk era saat ini kepadatan penduduk sudah semakin meningkat. Dengan begitu banyaknya penduduk, tentunya akan meningkatkan juga data kependudukan pada lembaga pemerintahan setempat. Dengan jumlah data yang begitu banyaknya, tentunya membutuhkan alat bantu untuk mendata agar lebih cepat, praktis, dan akurat. Beberapa dusun mungkin masih menggunakan pengolahan data biasa seperti Microsoft Excel. Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat sadar akan hal tersebut dan menciptakan sistem pengolah data berbasis web untuk dusun saya yang saya beri nama SIDKDW, atau Sistem Informasi Data Kependudukan Dusun Wonokasian. Untuk use case, terdapat dua aktor pada sistem tersebut, yaitu administrator dan KAUR pemerintah. Untuk admin atau administrator dapat menjalankan dan mengolah semua perintah dan fitur yang ada pada sistem tersebut. Dan untuk KAUR, kami memberi batasan hanya dapat mengakses pengolahan datanya saja, tidak bisa untuk mencetak surat, mengolah laporan, dan mengolah data user di sistem tersebut. Untuk activity login, gambar di sebelah kanan adalah alur aktivitas. Untuk login, maka masuk ke dalam sistem SIDKDW. Untuk admin dan KAUR memiliki username dan passwordnya sendiri sesuai yang sudah terdaftar pada sistem. Jadi pastikan Anda memasukkan username dan password dengan benar. Untuk activity system DIDKDW, gambar di samping menjelaskan secara lengkap alur-alur yang ada pada sistem SIDKDW, baik dari alur menambahkan data user, alur dalam mengolah data kependudukan, alur mengolah data sirkulasi penduduk, dan alur pengolahan data surat. Untuk kelas diagram, pada kelas diagram yang ada pada sistem SIDKDW sendiri terdapat 8 jumlah tabel, yang dimana sebagian besar database-nya tersebut bisa saling terhubung. Untuk operation atau method, semua tabel database-nya terdapat fitur CRUD di dalamnya, karena pada setiap tabel yang ada memang dirancang untuk mengolah data penduduk. Jadi fleksibilitas setiap database harus diperhatikan agar menjadi sistem yang nantinya mempermudah user dalam pekerjaannya mengolah data kependudukan, yang biasanya data-data tersebut seringkali akan update secara berkala. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mendemokan sistem SIDKDW yang berbasis web. Langsung saja kita buka websitenya, masuk ke halaman login. Halaman pertama yang akan ditampilkan tentu saja halaman login. Di sini kita diperintahkan untuk masukkan username dan password. Mungkin saya akan mencoba masuk sebagai administrator atau admin dengan username admin dan password admin. Kita enter. Login berhasil. Kita masukkan. Oke. Ini adalah halaman dashboard ya, atau halaman utama. Di sini ada beberapa fitur untuk pengolahan data, penambahan data penduduk ya di sini, dan ini ada data kartu keluarga atau data KK. Di sini ada sirkulasi penduduk untuk data lahir, data meninggal, data pendatang, dan data pindah. Di sini untuk kelola surat, untuk mencetak surat ya, surat domisili, kelahiran, kematian, pendatang, dan pindah. Dan di sini untuk kelola laporan, ada data laporan penduduk, kartu keluarga, lahir, meninggal, pendatang, dan pindah. Untuk bagian setting penggunaan sistem, ini untuk data user ya. Jadi di sini adalah data untuk user yang bisa mengakses sistem SIDKDW. Mungkin kita akan menjelaskan sedikit. Mungkin seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi yang tadi dalam PPTX, bahwa untuk penggunaan sistem ini atau setting pengguna sistem ini hanya bisa diakses oleh administrator. Jadi KAUR tidak bisa mengakses atau masuk ke dalam sistem data user, karena di sini kita melakukan tambah data ya, edit data atau hapus data untuk user-user yang bisa mengakses sistem SIDKDW. Mungkin kita akan mencoba tambah data. Ini kita memasukkan nama, kita memasukkan username dan password untuk login, dan level sendiri untuk memilih administrator atau KAUR ya. Akun ini akan dibuat sebagai administrator atau KAUR. Di sini kita bisa mengedit. Ini adalah akun KAUR pemerintah, dan username KAUR. Ini passwordnya KAUR dengan
nama user Nur Aina. Ini bisa dihapus, ini juga bisa dihapus. Ini juga bisa dicari apabila ada banyak data user, bisa dicari di sini. Kita ketik saja Nur. Ini akan keluar username Nur Aina. Ini di sini ada 8. Ini adalah mungkin saya sebutnya fitur card ya. Jadi saya bermaksudnya ini fungsi dari fitur card ini adalah sebagai untuk menampilkan jumlah database atau data yang si administrator ini baik menambahkan, menghapus, dan rata-rata, baik itu rata-rata jumlah laki-laki dan perempuan akan keluar di sini. Akan ada jumlah pendatang, di sini juga ada jumlah kartu keluarga, ada jumlah lahir, meninggal, jumlah pendatang, jumlah pindah. Nantinya akan keluar di sini, akan nampil di sini. Data-data yang ditambahkan di sini baik di data dihapus maupun diedit, nanti di sini akan bertambah berkurangnya di sini. Jumlah pastinya ada di sini. Mungkin kita akan mencoba mendemokan untuk menambahkan data. Kita bisa masuk ke kelola data dan tambah penduduk. Ini untuk menambahkan penduduk. Ini untuk sampel. Sampel di sini ada nomor urut ya. Ini untuk NIK, jadi untuk KTP. Ini KTP nanti bisa masukkan di sini, dan ini untuk yang belum punya KTP, jadi kita strip. Ini untuk nama si penduduk. Ini untuk JK atau jenis kelamin. Ini LK untuk laki-laki dan PR untuk perempuan, dan ini untuk alamat. Itu nomor KK. Nomor KK ini adalah nomor KK, NIK KK, dan ini adalah kepala keluarganya. Ya, jadi ini untuk Abqori Alfaris ini bagian dari keluarga Ahmad Alfari. Ini bisa kita lihat detail dari penduduk dengan NIK sekian dan nama sekian. Ini detailnya di sini. Jenis alamat, jenis kelamin, alamat, agama Islam atau apa, semuanya ada di sini. Pekerjaan ada di sini. Kita bisa edit ataupun hapus. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke dalam data kartu keluarga. Di sini ada dua data kartu keluarga. Yang pertama ada kepala keluarga Ahmad Alfari dan Jarwo. Di sini kita bisa menambahkan nomor KK, dimasukkan di sini. Kepala keluarga seperti sampel tadi, Ahmad Alfari dan Jarwo tadi, dimasukkan ke sini. Ini untuk desa, RT RW-nya, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Untuk menambahkan data penduduk di sini, untuk memasukkannya ke dalam KK, kita bisa melewati ini, anggota KK. Masuk ke dalam sini. Ini ada nomor KK-nya, ini ada kepala keluarganya, alamat. Ini tidak bisa diedit di sini ya, karena tempat untuk mengedit di sini ada di sini. Ya. Jadi ini hanya untuk menambahkan anggota kartu keluarganya atau kepala keluarganya ada di sini. Kita masukkan anggota. Mungkin kita akan mencoba membuat data penduduk yang baru dulu. Kita akan memasukkannya ke dalam KK ini. NIK bebas mungkin. Nama siapa ya? Sidul. Alamat Wonosobo. Ini nanti di setting. Pilih tanggal lahirnya. Kita akan mencoba acak dulu. Jenis kelamin, LK laki-laki, PR perempuan, laki-laki ya. Desa. Ini isi manual, jadi tidak ada pilihan, jadi bisa diisi manual sesuai alamat masing-masing. Kita hanya akan mempercepatnya saja. Isi random, acak. Di sini ada pilihan untuk status perkawinan, ada sudah, belum, cerai mati, cerai hidup. Kita anggap sudah. Pekerjaan, ini manual, jadi tidak ada pilihannya. Kita anggap PNS, simpan. Tambah data berhasil disimpan. Otomatis di sini akan bertambah ya, 7 ya. Jumlah penduduk, karena di sini memang untuk menampilkan jumlah data tersebut. Ini. Kita akan memasukkannya, Sidul yang tadi kita akan memasukkan ke anggota keluarga Jarwo. Kita masukkan ke Jarwo saja.
di sini. Ini belum ada anggota keluarga ya. Kita masukkan sidul. Nanti ketika data ini sudah begitu banyak, kita bisa hanya mencarinya saja. Kalau mau scroll gini akan terlalu lama ya. Kita ketik saja baik nicknya atau namanya. Mungkin nick akan lebih akurat karena nama kebanyakan akan banyak yang sama. Tapi berhubung datanya masih sedikit, kita ketik nama saja. Sidul, otomatis akan keluar nick KTP dan nama. Untuk hubungan keluarga ada beberapa pilihan. Ini sesuai pilihan yang ada di sini ya. Tidak bisa memilih manual. Mungkin family lain tambahkan. Data berhasil ditambahkan ke dalam KK sidul, masuk ke dalam KK Jarwo. Kita lihat di sini. Ya, sidul laki-laki, alamat ini sudah masuk ke dalam nomor KK Jarwo. Ya. Ini apabila dihapus dari sini, dihapus dari keluarga, di sini akan strip. Ini belum masuk ke nomor KK manapun. Oke, mungkin untuk kelola data penambahan baik penduduk ataupun pengolahan kartu keluarga sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan sirkulasi penduduk. Di sini ada data lahir, meninggal, pendatang, dan pindah. Apabila ada data kelahiran penduduk, bisa dimasukkan ke sini ya, bukan di sini. Ini sudah penduduk yang sudah ada. Khususnya untuk yang sudah memiliki KTP. Dan ini untuk data lahir atau bayi. Di sini bisa ada edit. Ini sampel yang sudah ada ya. Ini diedit atau dihapus. Ini untuk keluarga. Si data bayi yang lahir ini, tanggal lahirnya, jenis kelamin, masuk ke keluarga yang mana. Kita akan mencoba tambahkan data. Ini tidak akan disimpan ya, paling ini akan dicoba saja. Laki-laki atau perempuan, laki-laki. Di sini masuk ke keluarga mana. Ini ketika ini tidak dipilih, ini tidak bisa disimpan. Karena pada dasarnya ketika ada bayi harusnya sudah memiliki kakak, sudah memiliki keluarga, dan kita akan memasukkannya ke keluarga mana. Kita masukkan ke keluarga Jawa. Coba kita masukkan ke keluarga Jarwo. Ya. Dan di sini juga akan tampil 3 bayi yang baru lahir. Oke. Untuk data meninggal ini masih kosong, kita akan coba tambahkan. Data meninggal ini mengambil data dari jumlah penduduk, bukan dari jumlah lahir, bukan juga dari pendatang. Ya. Jadi ini jumlah meninggal ini, ketika ada yang meninggal, data ini akan mengurangi data dari jumlah penduduk. Kita akan mencobanya, masukkan ya. Ini tampil data penduduk yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kita sidul, tanggal meninggal, dan penyebabnya bebas, berhasil. Ini untuk data kematian ya, otomatis akan tampil di sini 1 yang mati, dan ini akan berkurang jumlah penduduknya. Ini kan jumlah pasti penduduk, jadi ketika ada yang meninggal ini akan berkurang. Oke, selanjutnya untuk pendatang ini belum ada. Ini ketika ditambahkan pun akan tersimpan di sini ya, akan tersimpan di database jumlah pendatang, jadi tidak akan masuk ke jumlah penduduk. Sama seperti kelahiran bayi yang baru. Jadi semuanya ini terpisah agar lebih memudahkan si pengguna sistem dalam membedakan data atau pemilihan datanya. Jumlah pendatang kita coba tambahkan. Ini untuk nick kita random. Nama seadanya, laki-laki. Ini untuk pelapor ya. Jadi ini pelapor adalah warga asli yang sudah terdaftar di data penduduk. Kita pilih Ahmad Mufari, kita simpan.
otomatis akan tampil di sini jumlah penduduk yang baru. Ya. Selanjutnya ada data pindah. Data pindah ini data asli dan mengurangi data yang ada di data penduduk. Tes Sinta ini. Kita coba tambahkan orang pindah yang baru. Ini dipindah atau keluar dusun, otomatis berkurang. Dan ini data orang-orang yang pindah. Di sini ada datanya. Ya. Selanjutnya ada kelola surat. Di sini ada surat domisili, kelahiran, kematian, pendatang, pindah, sesuai kebutuhan. Ingin mencetak surat apa? Ini untuk domisili, bisa memilih. Untuk cetak surat sendiri, untuk domisili berasal dari data penduduk. Untuk kelahiran berasal dari data lahir ini. Dan untuk kematian dari data kematian. Pendatang dari data pendatang. Dan pindah ini juga dari data pindah. Ya. Jadi untuk surat ini memiliki database-nya sendiri-sendiri dan terkoneksi dengan di sini fitur card-nya. Di sini kita akan mencoba kelahiran. Tadi ya sudah kita tambahkan Dono, kita cetak, coba cetak ya. Di sini adalah surat kelahirannya, ada nama, tanggal lahir. Ini berbentuk PDF, jadi nanti bisa disimpan atau di-download, nanti bisa di print atau cetak sendiri. Selanjutnya untuk laporan, sistem ini masih banyak pengembangan ke depannya, dan untuk laporan sendiri kami belum membuatnya ya. Untuk fitur ini masih belum bisa digunakan untuk kelola laporan ini. Nantinya ke depannya fungsi dari kelola laporan ini adalah sebagai catatan ya. Semua kegiatan atau sebagai aktivitas, semuanya aktivitas yang ada di sini, baik pengolahan data, edit, tambah, hapus, apapun, pindah, jumlah datang, jumlah pindah, semuanya akan keluar di sini, tercatat di sini. Ya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami lewat sosial media kami, bisa klik di sini ya, lewat sosial media yang ada di Facebook, ataupun kontak personal kami, bisa klik di sini, nanti otomatis akan diarahkan ke WhatsApp ya. Sekian, mungkin apabila ada yang salah kata atau salah perbuatan, atau ada yang tidak bisa saya jelaskan lebih detailnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.